Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, hendaknya ia memandang kepada apa yang biasanya nampak terbuka dari tubuh sang wanita. Ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang boleh dilihat dari tubuh wanita. Pendapat yang pertama mengatakan hanya wajah dan kedua tangan. Ini yang boleh dilihat, wajah dan kedua tangan. Pendapat yang kedua mengatakan yang boleh dilihat adalah seluruh tubuhnya. Ini pendapat dari Zahiriyah, Ibnu Hazm dan yang lain, atau Daud al-Zahiri. Seluruhnya boleh dilihat. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tengah, yaitu yang boleh dilihat adalah yang biasa terbuka dari sang wanita tatkala dia bersama mahramnya. Seorang wanita tatkala di rumah bersama kakaknya, bersama ayahnya, apa yang bisa terbuka? Bisa terbuka adalah rambutnya terbuka, lehernya kelihatan, betisnya kelihatan, ya, atau lututnya kelihatan, lengannya kelihatan. Itulah baju wanita tatkala bersama apa? Mahramnya. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuh wanita, mereka berdalil dengan bahwasanya Jabir bin Abdullah pernah mengintip seorang wanita. Pernah mengintip seorang wanita. Ya tentunya zaman dahulu ya wanita tersebut tatkala lagi diintip artinya dia lagi berjalan, dia mengintai seorang wanita, bukan mengintip lagi mandi, enggak ya. Jangan sangka para sahabat seperti demikian. Artinya dia mengintip cari tahu tentang seorang wanita lagi berjalan, ya mungkin di apa namanya di tengah-tengah keluarganya, sehingga yang terbuka apa namanya betisnya, ya sebagaimana seorang tatkala di tengah-tengah mahramnya. Jangan sampai ada orang salah paham ya, kemudian mengintip wanita yang sedang mandi, kenapa lagi nazar katanya. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian orang dan ini pendapat yang batil, tidak benar, tidak boleh melihat apa seluruh tubuh wanita, ya. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Dan sampai ada kejadian seperti seorang laki kemudian ingin melihat seorang wanita, kemudian ingin dilihatkan bagian tubuhnya yang bagian dalam, ingin lihat ininya, ingin lihat anunya, dan sang wanita nurut-nurut saja. Setelah dilihat seluruhnya enggak jadi. Ini kan enggak benar seperti ini. Oleh karena ini tidak diperbolehkan. Pendapat ini pendapat yang tidak benar, pendapat yang keliru. Kemudian pendapat yang cuma membatasi wajah dan kedua tangan juga pendapat yang kurang kuat, bertentangan dengan dalil-dalil. Di antaranya tadi dalil Jabir tatkala melihat seorang wanita, tentunya wanita yang dia lihat tersebut tidak sedang memakai jilbab, tapi mungkin kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan betisnya, maka ini tidak, ini diperbolehkan. Kemudian juga dalil tentang kisah pernikahan antara Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib mengirim putrinya Ummu Kulthum untuk bertemu dengan Umar, maka Umar pun melihat betisnya. Maka putrinya tadi ingin menampar Umar, ya. Ternyata Umar apa namanya mau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Ini dalil bahwasanya kata Ibnu Hajar boleh melihat betis. Boleh melihat betis. Oleh karenanya seorang kalau ingin mengadakan nazar, ya sudah cocok secara biodata, sudah cocok. Kemudian secara pendidikan sudah cocok. Setelah tanya sana tanya sini, masuk pada proses lanjut nazar. Nazar maka ketemu misalnya di rumah ditemani sang wanita dengan mahramnya, ya. Maka silakan melihat tangan dan wajah. Kalau lakinya ingin lebih daripada itu, ingin lihat rambutnya, maka hak lelaki untuk melihat apa? Rambutnya, ya. Karena terkadang wajahnya kelihatannya oke, begitu dibuka rambutnya berdiri-berdiri misalnya, kan nggak jadi ya. Karenanya dia ingin melihat tatkala tidak berjilbab. Ini hak dia, Maka sang wanita ya kalau dia mengerti ya dibuka nggak apa-apa. Tapi tadi ini apa namanya pertemuan yang sudah pada tahapan yang sudah tinggi, artinya jangan awal-awal langsung nazar ya. Lihat dulu biodata, khawatir kalau sudah dilihat sampai kan malu, sang wanita juga punya perasaan yang biasanya dia tidak pernah membuka wajahnya. Terkadang ada wanita pakai cadar, ada yang biasanya pakai jilbab, nggak mungkin rambutnya sedikit pun terlihat, maka dia rela untuk dibuka karena dalam rangka untuk dinazar. Dan ini kembali kepada ketakwaan para lelaki. Jangan dia bermain-main ya. Kalau dia bermain-main dalam memilih, maka dia akan terkena akibatnya. Ya, suatu saat Allah akan membalas dia. Ya, akan diberikan istri yang menyiksa dia, membuat dia tersiksa batin. Kenapa? Dia telah menyakiti banyak wanita. Karenanya seorang laki berusaha kalau memang sudah cocok, maka silakan nazar. Dan seorang wanita yang tahu ini laki saleh, maka tidak mengapa dia membuka jilbabnya untuk dilihat rambut dan apa? Dan lehernya. Dan dia boleh melihat lengan wanita tersebut dan boleh melihat betis wanita tersebut, ya. Karena terkadang atas oke, ternyata betisnya nggak cocok, bisa jadi. Dan ini kembali kepada lelaki. Ini boleh dalam syariat Islam, tapi dengan syarat ditemani mahramnya. Saya ulangi, dengan syarat apa? Ditemani mahramnya. Tidak boleh berdua-duaan.